Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, sahabat seperjalanan yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kerendahan hatinya mau datang pada saat teduh pagi ini. Marilah kita memulai saat teduh pagi ini dengan berdoa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam tidur kami malam tadi. Dan kami boleh diberi kesempatan untuk lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih atas nafas kehidupan dan berkat yang telah Engkau sediakan untuk kami pada hari ini. Pagi ini kami ingin menyembah-Mu dan mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan yang Engkau bolehkan terjadi dalam hidup kami. Atas mujizat-mujizat yang telah terjadi dan akan terjadi dalam hidup kami sepanjang hari ini. Karena anugerah-Mu, kami ada saat ini, dapat berada di dalam komunitas ini yang sama-sama ingin bertumbuh dan selalu ingin melekat padamu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah pelayan-pelayan-Mu saat ini dan peserta saat teduh pagi ini yang dengan kerinduan datang dan ingin menyenangkan hati-Mu dan memuji-Mu dalam pujian dan penyembahan. Utuslah Roh Kudus-Mu, bukalah mata hati, pikiran, dan roh kami untuk mendengarkan suara hati-Mu melalui firman dan renungan pagi ini. Berkatilah juga perangkat dan jaringan yang akan kami gunakan saat ini di tempat kami masing-masing, sehingga saat teduh pagi ini dapat berlangsung dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Doa yang tidak sempurna ini kami mau panjatkan hanya kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian. Pada pagi ini, marilah kita sama-sama mengangkat pujian bagi Allah yang Maha Kuasa. Marilah sama-sama membuka hati dan pikiran agar kita bisa melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hatinya. Buanglah segala kerisauan, kebimbangan kita, segala pergumulan di dalam hati kita. Kita angkat bersama-sama pujian ini dengan penuh sukacita, hati yang merendahkan diri, yang mengasihi Allah. Bukalah pintu rumah kita masing-masing untuk menyambut kedatangan Roh Kudus-Nya ke dalam keluarga kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, oh Tuhan, menyenangkan, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Ya Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Putra Allah yang Maha kami kasihi. Izinkanlah kami menyenangkan hati-Mu. Izinkan kami tunduk kepadamu dengan kerendahan hati kami. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, oh Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah memberikan kami hati yang bersih, hati yang suci, meneladani Yesus Kristus. Segala pergumulan di dalam hidup kami, segala rintangan di dalam hidup kami, segala cobaan yang kami hadapi, tidak akan bisa membuatkan kami gentar, karena Engkau El Shaddai, karena Engkau Allah yang sungguh besar dan berkuasa, sentiasa membimbing kami,
sentiasa berserta dengan kami. Maka kami tidak pernah gentar ya Allah. Walaupun kami berjalan seorang diri untuk mencari wajah-Mu, wajah-Mu yang tenang, wajah-Mu yang damai, dan wajah-Mu yang benar-benar mengasihi kami. Kami tidak akan pernah gentar ya Allah. Walaupun kami berjalan sendirian untuk mencari wajah-Mu. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
berkatnya El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah. Allah El Allah yang besar,
Rabakirabasata Tidak Sanamaya. Mari kita hening, dengarkanlah suaranya. Terima kasih Tuhan. Anakku, akulah Allahmu, percayalah kepadaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk lawatanmu, untuk kasih setiamu pada pagi hari ini. Kami sungguh mengalami Allah yang hidup, Allah yang El Shaddai bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami rindu mengenal Engkau lebih lagi. Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, Allah yang El Shaddai. Pakailah anakmu, Magda, urapi dia. Kuasai sepenuhnya, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita baca firman Tuhan dari Injil Matius. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanami pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka, apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang yang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu membaca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan
telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudnya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu sekalian, bacaan hari ini tentang perumpamaan kebun anggur, di mana Tuhan, pemilik kebun anggur itu, telah memberikan suatu kebun anggur yang penuh dengan fasilitas yang baik, bahkan dibangunkan suatu menara jaga. Tuan kebun anggur itu juga percaya kepada para penggarap-penggarapnya. Perumpamaan ini menunjukkan betapa Tuhan yang adalah Tuan kebun anggur itu percaya dan mengasihi anak-anaknya, yaitu kita penggarap-penggarap kebun anggur tersebut. Tetapi ada masa di mana Tuan kebun anggur akan mengutus hamba-hambanya, orang-orang yang ingin membantu kita untuk menghasilkan buah yang baik. Tuhan mengutus orang-orang, yaitu para nabi, untuk bisa memastikan kita pada saat nanti pada masa panen, kita sudah memiliki buah yang baik. Tetapi seperti yang di dalam perumpamaan tadi, manusia cenderung tidak puas. Manusia cenderung ingin mendapat lebih dari haknya. Manusia tidak menanggapi panggilan keselamatan dan tawaran kasih Allah melalui orang-orang yang diutus Tuhan. Orang-orang tersebut ingin memberitakan kabar baik kepada manusia, tetapi mereka ditolak. Bahkan terakhir anaknya sendiri, yaitu Yesus, ditolak juga. Diingatkan pada ayat yang ke-42 bahwa batu yang dibuang oleh tukang bangunan adalah menjadi batu penjuru. Apa itu batu penjuru? Batu penjuru adalah batu pertama yang diletakkan pada suatu fondasi, supaya batu-batu yang lain dapat disusun dengan baik, dengan benar, dan bangunan akan kokoh. Kita manusia cenderung untuk tidak puas, cenderung tamak, cenderung sombong, hingga mata hati kita menjadi buta. Buta akan tawaran kasih Allah. Buta akan adanya orang-orang yang di sekitar kita yang ingin membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Kita buta akan ajaran Tuhan yang telah diberikannya melalui firman-firman-Nya. Mata hati kita tertutup. Di sini kita diajak untuk kembali melihat kepada Sang Batu Penjuru, yaitu Yesus sendiri. Kita diajak untuk melepas segala kesombongan kita. Kita diajak
untuk bersyukur atas segala rahmat yang diberikan kepada kita. Kita diajak untuk meneladan Yesus sendiri, yaitu mau memikul salib kecil kita, mengikuti jalan Yesus. Supaya apa? Supaya nanti saat akhir zaman, saat tiba masanya panen, kita sudah siap bersama Sang Tuhan kebun anggur, yaitu Allah sendiri, mendapatkan janji-janji yang telah disiapkan bagi kita. Bapak Ibu, pada masa pertobatan ini adalah masa yang sangat baik. Kita kembali merefleksikan ke dalam diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah bersyukur? Apakah selama ini kita sudah menanggapi kasih Allah? Atau kita masih cenderung egois, serakah, merasa sudah benar? Mari Bapak Ibu melalui firman Tuhan setiap harinya, melalui kita menjalankan 5 senjata, kita mengasah hati kita mengasah iman kita menimba kekuatan dari Tuhan untuk meneladan Yesus, Sang Batu Penjuru tersebut. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tutup saat teduh pagi hari ini. Kita mau teduhkan hati bersama-sama. Bapa yang penuh cinta, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kau menjadi batu penjuru bagi setiap kami, sehingga kami boleh memiliki arah yang tepat. Kami boleh terus berjalan bersamamu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman hari ini yang meneguhkan setiap kami, agar supaya kami tidak seperti pekerja-pekerja Tuhan, yang menyanyiakan kasih-Mu bagi setiap kami. Biar setiap kami Engkau dapati setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau yang terus Tuhan dandani setiap hati kami, agar Engkau dapati sempurna, agar Engkau dapati murni. Kami mau tanggalkan manusia lama kami, tapi kami perlu Engkau ya Allah Roh Kudus, untuk terus menguatkan setiap kami. Bapa yang penuh cinta, kami sungguh bersyukur untuk hari ini yang Kau berikan bagi kami. Kami mau bawa sahabat-sahabat kami, peserta RPH ke-15 ini Tuhan di dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang sertai mereka, Engkau yang berkati Tuhan. Agar hari-hari dalam retret ini mereka boleh terus mendapati hati-Mu. Sehingga mereka juga boleh mengalami kasih-Mu yang luar biasa itu bagi mereka. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang terus menjaga setiap jiwa-jiwa yang datang kepadamu. Kami mau bawa para sahabat kami Tuhan di dalam tangan pengasihan. Kami juga mau berdoa untuk komsel yang nanti malam akan diadakan. Bapa yang penuh kasih, Engkau yang terus Bapak urapi Pak Paulus dan Bu Vila yang akan membawakan komsel nanti malam. Urapan-Mu sempurna bagi mereka Tuhan. Para malaikat-Mu berjaga-jaga di sekitar mereka. Perlindungan yang berasal daripada-Mu itu Tuhan menutup bungkus mereka sekeluarga di dalam tangan pengasih. Tidak ada kuasa-kuasa lain yang sanggup Tuhan. Tidak ada panah api si jahat yang sanggup diluncurkan buat mereka Tuhan. Perlindungan-Mu Allah Bapa yang baik, sempurna bagi Pak Paulus dan Bu Sila serta keluarganya. Berkati setiap kami Bapa. Perjuangan kami untuk memurnikan setiap hati kami. Kami mau bawa terus Tuhan di dalam tangan pengasihan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terus tambahkan kekuatan baru bagi setiap kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Kami mau tutup doa ini dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh bersama-sama.
Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersiap untuk foto bersama. Mari Bapak Ibu buka kamera sejenak, kita foto. Ini ada 3 layar. Dan layar pertama 1, 2, 3. Layar kedua 1, 2, 3. Layar ketiga 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai ketemu nanti malam.